Yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman oleh masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan Bang Karni adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil, ya jangan terlalu vulgar lah bukaannya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun. Biasanya kita ditanya nomor handphonenya, dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas. Muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti, Bang Karni. Fufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir, ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya. Untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik, atau dibuka saja ke masyarakat, atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang Bang Karni. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia wifi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain untuk masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada, 2014 kan sudah terlalu lama. Gak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke. 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini gak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya. Atau orang yang disuruh yang punya untuk ganti. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karni yang paling menarik. Gak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang. Kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter, itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang. Andri Darwis dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008, ketika habis terkena virus, namanya virus Brontok waktu itu, akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us, itu country code top level domain untuk United States. Kemudian dipindah ke kaskus.id, Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal datang ke, gak jauh dari tempat kita bicara ini, Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Karni, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun
Fufu Fafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa, ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar, dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu, waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu, karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karli. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karli tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu, keripik kemeripik bukan tit gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh, itu Cilipari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya, jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih, ya. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brand city scanner. Dengan brand city scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Gitu. Dan banyak ini jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub gitu. X24 banyak banget ini. Gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni. Ya gitu. Ada alat brain CT scanner tuh bisa menentukan otak itu kalau otak itu sering mikir porno Prof, itu mengkecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa. Ya, gitu. Jadi neurolog psikiater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slide-nya. Zaman dulu bikin slide-nya kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya itu clear, tapi sekali lagi secara teknis ya kita sisakan sedikit lah. 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih.